kami sudah memvisualkan sosok ini seperti ini. Sobat Irasional, kita jumpa lagi di episode kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi sobat yang sudah mendukung channel ini, dan yang belum silahkan klik saja tombol subscribe, like, komen, atau share. Oke, kita mulai saja. Ada sebuah bangunan yang cukup lama dan cukup legendaris di kota Yogyakarta. Bangunan ini berupa jembatan yang menghubungkan antara Jalan Jenderal Sudirman dengan kawasan Tugu dan daerah Kota Baru. Tentu Anda tidak asing jika Anda tinggal dan pernah mengunjungi kota Yogyakarta. Jembatan yang saya maksud atau bangunan yang saya maksud adalah jembatan bernama Gondolayu. Menurut beberapa literatur yang kami kumpulkan, jembatan Gondolayu ini sudah ada sejak zaman Pangeran Diponegoro, yaitu tahun 1840-an. Namun bentuknya tidak seperti yang saat ini Anda lihat. Jembatan Gondolayu saat itu masih berupa bambu yang dirakit dan membentuk sebuah jembatan. Kalau ditanya soal lebarnya, yang jelas lebarnya tidak selebar saat ini. Saat itu jalanan masih berupa tanah dan bebatuan. Untuk menyeberang jembatan tersebut, maka Anda harus turun terlebih dahulu. Jalanan menurun, baru Anda bisa meniti jembatan tersebut hingga sampai ke seberang. Jadi agak susah ya. Namun setelah beberapa tahun kemudian jembatan tersebut dibangun dengan rangka beton. Namun saat pembangunan ini ada kisah yang tersembunyi yang cukup menyeramkan bila diceritakan. Ternyata dalam pembangunan jembatan ini membutuhkan adanya tumbal. Dan tumbalnya adalah pengantin baru. Pada saat itu pembangunan jembatan ini diprakarsai oleh pemerintah Belanda. Ada pasangan yang baru saja ijab kabul. Nama pasangan pengantin ini adalah Ratmi dan Ngatino. Mereka ditarik paksa oleh serdadu Belanda. Sesampainya di dekat jembatan, mulut kedua pengantin ini disumpal dan didorong masuk ke dalam lubang pondasi, lalu diuruk tanah, batu, dan material. Terakhir adalah semen. Nah, sebenarnya apa yang mendorong pemrakarsa pembangunan ini harus menumbalkan sepasang pengantin? Sebenarnya proyek pembangunan jembatan Gondolayu ini tidak semudah yang dikira. Beberapa kali ada peralatan yang tiba-tiba rusak, ada pekerja bangunan yang mengalami kecelakaan, seperti kayu untuk memasang pondasi tiba-tiba patah. Padahal kayu untuk pondasi ini terbuat dari kayu kelapa, atau dalam bahasa Jawa disebut glugu, dari batang pohon kelapa. Bisa dibayangkan kayu sekuat itu bisa patah dan berkali-kali diganti, akhirnya patah. Dan ini mendorong pemrakarsa ini akhirnya percaya pada hal klenik. Jadi apakah orang barat ini percaya dengan klenik? Ternyata saat itu percaya karena kondisi yang tidak bisa dikendalikan. Jika terjadi beberapa kondisi yang menghambat pembangunan, tentu saja ini akan berimbas pada anggaran pembangunan. Maka dari itu pemerintah Belanda saat itu yang berkuasa ingin menyelesaikan proyek ini dengan segala cara, termasuk juga mengundang orang pintar untuk mencari tahu kenapa ada kondisi semacam ini. Ini cukup mengganggu. Di daerah Kalijodet, tepatnya di jembatan Gondolayu itu, memang ada sosok yang
cukup ganas. Ia haus darah dan tumbalnya adalah nyawa sepasang pasutri. Tentu saja pasutri yang baru saja menikah. Nama sosok ini adalah Ki Gondonyowo. Kami sudah memvisualkan sosok ini seperti ini. Selain itu, jembatan Gondolayu ini juga menjadi saksi sebuah pembunuhan dan pemerkosaan seorang penjual jamu. Dan penjual jamu ini bernama Yu Jiem. Pada tahun 1915, ada seorang penjual jamu keliling yang dikenal dengan nama Yu Jiem. Dulunya ia mangkal di pasar yang kita sebut sebagai pasar Keranggan, tapi ia lebih sering mencari pelanggan berkeliling kampung di sekitar. Pada saat hari yang naas, ia melewati jembatan Gondolayu. Di sana ia dihadang oleh 5 orang laki-laki yang dikenal memang suka merampas dan sering disebut sebagai kelompok begal. Karena melihat Yu Jiem ini sendirian dan tidak ada orang yang melewati jembatan tersebut, ia pun lantas digiring oleh kelompok ini hingga ke tepian sungai Chode, tepatnya di sebelah timur jembatan. Entah karena takut, Yu Jiem ini pingsan. Saat itu dikira Yu Jiem ini meninggal dunia. Lalu tubuhnya dibuang saja ke sungai untuk menghilangkan jejak, dan juga barang-barang dagangannya juga ikut dibuang. Tapi yang namanya perbuatan jahat pasti tercium juga. Saat itu keluarga Yu Jiem melapor kepada pihak yang berwajib. Berita ini juga sampai ke wilayah Keraton Yogyakarta. Saat itu yang jumeneng adalah Paduka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Akhirnya beliau mengutus prajuritnya untuk menyelesaikan kasus ini dengan mengutus prajuritnya dan menangkap kelima begal ini. Ternyata pemimpin begal ini juga tidak mudah ditangkap karena ia memiliki ilmu kebal. Beberapa kali usaha penangkapan tapi gagal, sementara anak buahnya yang 4 orang ini berhasil ditangkap. Saat itu ada seorang prajurit keraton yang memang tahu mengenai kelemahan ilmu ini, yakni pemimpin begal ini menggunakan kain yang diikatkan di pinggangnya, dan pada kain tersebut terdapat huruf-huruf Jawa atau rajah Jawa. Dan apa yang dilakukan oleh prajurit keraton ini, yakni menusukkan pedangnya ke tanah, baru dilakukan untuk menyerang pemimpin begal tersebut. Dan akhirnya si begal ini terluka dan akhirnya bisa ditangkap. Dan pada saat itu begal ini mendapatkan hukuman mati dari Keraton Yogyakarta. Memang ini agak hidden story. Anda boleh percaya, boleh tidak. Konon, setelah kasus tersebut, di sekitaran Kali Chode, ada cerita horor yang beredar mengenai hantu Yu Jiem yang menampakkan diri di pinggir sungai. Penampakannya ia menggunakan kebaya dengan pikulan jamu, dengan rambut yang awut-awutan dan muka agak hancur. Apakah ini memang benar Yu Jiem yang dimaksud? Menurut pandangan kami, sebenarnya ini adalah bukan arwah dari Yu Jiem, melainkan sosok jin yang mencoba menyerupai dan menakut-nakuti warga kala itu. Pada saat itu kan memang belum ada listrik, jadi makhluk ini memang menyerupai sosok Yu Jiem membawa pikulan. Awalnya memang wajahnya tidak seburuk itu. Wajahnya itu memang seperti tukang jamu pada umumnya, tapi ia berkeliling pada malam hari selepas jam 11 ke atas.
Biasanya dia mendatangi pada orang-orang yang sedang ronda, menawarkan jamu, tapi setelah dibeli atau orangnya memesan jamu, ia akan berubah wujud. Sementara jamu yang ada di gelasnya juga akan berubah menjadi cairan darah, dan akhirnya mereka lari. Seperti itu kisahnya. Tapi bila Anda memiliki iman yang kuat dan dengan sugesti Anda yang kuat, tentu makhluk-makhluk semacam ini tidak akan mengganggu Anda. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa dukung channel Irasional TV dengan menekan tombol subscribe, like, share. Apabila Anda memiliki unek-unek, kritik ataupun tanggapan mengenai episode kali ini, Anda bisa tulis di kolom komen. Sampai jumpa.